Halo semua, halo Ci Anita. Perkenalkan, nama saya Melci Priska Alfanizebua dengan NPM 2242173. Jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara saya melakukan pengujian menggunakan Stata. Jadi yang pertama, kita harus membuka aplikasi Stata. Sebelum kita memulaikan pengujian, kita perlu memasukkan nama pengguna. Jadi saya menggunakan log using, masukkan npm, masukkan nama, Oke, yang saya gunakan di sini adalah log using npm nama saya, UAS Stapen atau statistika penelitian, log, text, replace. Oke, jadi tampilannya akan seperti begini. Selanjutnya untuk kita memasukkan data, kita perlu di sini ada file, terus import file, Excel, spreadsheet. Terus kita mencari data yang perlu kita masukkan dengan di browse ini. Terus saya menggunakan data ini, open. Terus sebelum kita mengokekan, kita terlebih dahulu mengklik import first row as variable names. Jadi oke. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa data yang akan kita uji sudah masuk dalam Stata. Selanjutnya kita perlu mengetik mdes. Guna mdes ini untuk kita mengetahui bahwa data kita tidak ada yang hilang atau semuanya lengkap. Oke, jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa di sini semua 0, jadi tidak ada data yang hilang, terkecuali untuk K dan L. Ada 100 data sama L 100 data. Di sini sebenarnya K dan L ini bukan variabel saya, tapi di sini ada muncul, jadi kita bisa menghapusnya dengan cara drop K dan L. Di sini menggunakan drop K dan L, tinggal enter. Jadi kita bisa mdes lagi untuk mencek lagi. Oke, jadi di sini kita bisa lihat kalau variabel semuanya sudah lengkap dan tidak ada yang missingnya. Selanjutnya kita perlu menjumlahkan semua variabel kita dengan ketik sum. Kita tidak perlu mengetik satu-satu variabel kita bisa mengklik 2 kali bagian di sini variabel kita. Tabinskill CSR fem ownership. Oke, semuanya sudah terisi, tinggal klik enter. Jadi di sini kita bisa melihat hasil dari sumnya. Selanjutnya kita klik encode. Fungsi dari encode ini adalah untuk mengubah variabel kita atau data kita yang bersifat huruf menjadi angka untuk melancarkan kita dalam melakukan pengujian. Jadi yang saya gunakan ini. Oh, sebentar. Oke, di sini sebelumnya kita bisa melihat bahwa data kita itu sudah masuk dalam Stata, bisa dengan
ini. Oke. Dan di sini kita bisa melihat bahwa tadi saya di sini kodenya ini menggunakan huruf. Jadi kita perlu mengubah data ini menjadi angka supaya tidak menghambat kita dalam melakukan pengujian. Oke. Selanjutnya kita perlu summarize semua variabel yang kita gunakan. Tetapi di sini kita tidak menggunakan kode 6 lagi. Di sini akan muncul hasil dari summarize tersebut. Summarize ini dapat digunakan untuk menunjukkan nilai-nilai statistika deskriptif yang paling banyak digunakan sebagai informasi awal pemusatan dan penyebaran data seperti mean, standar deviasi, nilai observasi minimal, nilai observasi maksimal. Selanjutnya kita perlu export summarize. Export summarize semua variabel juga. Di sini kita harus mengingat bahwa kode 6 ini tidak diikutkan sebagai variabel. Oke, di sini sudah dapat hasilnya. Export summarize ini digunakan untuk menyimpan hasil estimasi atau ringkasan dalam format yang bisa diproses agar bisa dilakukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya kita ketik untuk mempercepat kita bisa mengcopy dari yang kita ketik sebelumnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus seperti begini. Sebentar. Nah, jadi kita bisa mengetahui hasil dari penelitian kita dengan mengklik yang warna biru. Jadi hasilnya itu seperti ini. Jadi ini adalah hasil estimasi atau dalam bentuk tabel atau statistik yang lebih terstruktur agar lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya clear.
Selanjutnya kita perlu install sout. Install sout ini untuk mengekspor hasil regresi dan output statistik ke dalam tabel yang diformat dengan baik. Selanjutnya kita perlu install Windsor 2. Ini gunanya untuk menginstal Windsor dari SSC, di mana gunanya itu untuk mengganti nilai outlier dengan nilai batas tertentu yang telah ditentukan. Oke. Selanjutnya kita kita harus melakukan korelasi atau pengujian korelasi dengan, supaya tidak berlama-lama, kita bisa mengklik rumus ini dan tinggal tambahkan atau ganti dengan ini ganti dengan matrix seperti ini, maka tampilannya akan seperti begini. Oke, selanjutnya kita perlu mengeluarkan hasil dari ini dalam bentuk yang lebih ringkas supaya dapat dipahami. Jadi di sini saya menggunakan rumus ini untuk mengeluarkan hasilnya. Jadi hasilnya itu kita bisa mengklik dari sini. Kita bisa melihat dari sini. Nah, di sini telah ditunjukkan hasil dari korelasi yang telah kita lakukan. Selanjutnya kita clear lagi. Terus setelah kita clear, kita perlu melakukan Windsor untuk setiap variabel. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini. Ini kita pertama mulai dari Tobin's Q. Oke, bisa seperti begini. Oke, jadi kita lakukan untuk semua variabel. Untuk lebih mempermudah, kita bisa langsung copy dari sini dan tinggal ubah di bagian variabelnya, diisi dengan variabel selanjutnya yaitu CSR, dan lakukan sampai variabelnya selesai. Oke, di sini variabelnya sudah selesai. Dan selanjutnya kita perlu meregresi semua variabel. Regresi ini dilakukan untuk
menganalisis hubungan antara variabel dependen dengan variabel satu atau lebih variabel independen atau variabel independen lainnya. Kita tinggal ketik rect dan masukkan semua variabel. Cara kita memasukkan variabel ini, kita bisa dengan mengarahkan kursor pada variabel dan mengklik satu kali. Maka di sini auto muncul variabel yang kita masukkan. Oke. Jadi di sini sudah muncul hasil dari regresinya. Selanjutnya kita perlu untuk mengetahui tingkat heterokedastisitas dari pengukuran, apakah pengukuran tersebut terpenuhi atau tidak. Jadi kita bisa memasukkan rumus dengan sebagai berikut. Jadi seperti begini. Jadi di sini kita bisa melihat heteroskedasity. Jadi di sini ini untuk menguji heterokedastisitas. Selanjutnya kita perlu membuat regresi robust untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas atau mencegah masalah heteroskedastisitas dengan yang dapat mempengaruhi hasil regresi linear. Kita dapat melakukannya dengan kita bisa mengambil rumus reg yang tadi. Hanya saja di sini kita menambah robust. Oke, di sini sudah muncul hasilnya. Seterusnya kita perlu stat5 ini digunakan untuk menghitung variance inflation factor setelah menjalankan regresi linear, di mana FIF ini digunakan untuk mengukur multikolinearitas dalam model regresi yang terjadi ketika variabel independen dalam model regresi sangat berkorelasi satu sama yang lain. Selanjutnya, kita perlu melakukan uji normalitas dari variabel residual dalam model regresi. Uji ini dilakukan karena merupakan salah satu asumsi klasik dalam regresi linear bahwa variabel residual atau error term ini terdistribusi secara normal. Oke, di sini telah muncul predik residu. Selanjutnya jadi di sini selanjutnya ini hasil dari normalitasnya yang menunjukkan 70,25. Selanjutnya kita perlu terlebih dahulu sebelum pengujian DWStat kita perlu memasukkan rumus ini gen time underscore n, terus selanjutnya baru kita melakukan pengujian dengan pengujian ini dilakukan untuk menguji Durbin-Watson yang digunakan untuk menguji adanya autokorelasi pada variabel residual dalam model regresi linear. Dan setelah kita dapat semua hasilnya, ini adalah semua hasil dari pengujian kita.
Selanjutnya, kita perlu mengakhiri pengujian ini. Kita tidak perlu berlama-lama. Kita tinggal ketik log close. Oke, jadi di sini udah log close dan data kita sudah tersimpan. Jadi jika kita langsung tekan X, jangan khawatir karena data kita sudah auto tersimpan dalam dokumen kita. Oke, setelah kita selesai, kita bisa mengecek kembali hasil dari pengujian kita dengan membuka dokumen sesuai dengan nama. Di sini kita bisa mengetahui nama dokumen itu apa dengan melihat nama ini. Biar saya blok ini. Ya, ini. Kalian bisa membuka, kita bisa membuka data ini dan akan muncul data seperti begini. Sebentar. Oke, kita bisa melihat hasil dari pengujian kita di sini. Oke, harusnya semua ini sudah lengkap ya. Sampai close. Oke, terima kasih.